Hai semua, gua Wasa. Dan ya, kali ini alhamdulillah berkesempatan lagi diundang sama Samsung Indonesia untuk mewakili acara Unpack-nya. Yang mana kalau awal tahun kayak sekarang, itu adalah saatnya untuk S Series. Langsung dari San Jose, Silicon Valley, California, Amerika, ini dia, Samsung Galaxy S24 Series. Oke, tema Unpack kali ini sebenarnya itu lebih membahas ke inovasi AI yang ada di handphone Samsung kali ini. Jadi bukan sekedar hardware aja ya, atau bisa dibilang Samsung itu ngadainnya adalah dengan hashtag Galaxy AI. Cuma tetap aja karena gue tuh orangnya fisik oriented ya, mari kita bahas fisik sama hardware-nya dulu. Ada 3 varian kayak yang udah-udah, ada S24 reguler, ada S24 Plus, dan yang paling tingginya adalah S24 Ultra. Nah, video yang ini bahasnya seri Ultra dulu ya. Yang S24 atau S24 ini tuh sebenarnya sekilas kalau ngelihat fisiknya itu nggak ada beda sama seri pendahulunya, yakni S23 Ultra. 11-12 masih mirip lah. Mungkin di satu sisi kita sebagai customer agak boring nih, karena dari S22 Ultra bentukannya dari belakang tuh kayak begini, mirip aja gitu ya, kelihatan ada 5 boba kamera gitu. Tapi di sisi lain kalau ngelihat dari perusahaan, sejatinya Samsung ini tuh udah punya ciri khas tersendiri. Tujuannya tuh kayak biar dari jauh orang-orang bisa ngelihat kalau ini handphone tuh orang udah notice kalau ini adalah Samsung seri S dan seri yang paling tertinggi, karena yaitu ada bobanya 5 yang terlihat. Kalau didetailin banget, bodinya ini tuh tetap ada perbedaannya. Jadi kita nggak bisa pakai casing S23 Ultra di S24 Ultra ini. Di sebelah atas lubang mic-nya tuh jadi ada 2, kanan sama kiri masih mirip. Terus di bagian bawah posisi slot S Pen juga masih sama. Dan yang beda cuma bentukan lubang speakernya aja, yang tadinya tuh bolong-bolong, sekarang jadinya satu lubang tipis kayak gini aja. Anyway, soal speaker pastinya stereo atas bawah. Lanjut lagi, yang beda dari fisiknya adalah jelas materialnya. Ngikutin tren yang ada, Samsung pakai material titanium pada bagian framenya. Total ada 4 pilihan warna untuk titaniumnya, yaitu titanium grey, titanium black, titanium violet, dan titanium yellow. Dan khusus Indonesia nantinya tuh ada warna spesial tapi dijualnya online aja kayak biasa ya, yaitu titanium blue, titanium orange, dan titanium green. Pun begitu di bagian layarnya juga sebenarnya sama-sama aja ukurannya. Cuma sekarang tuh lebih flat, rata gitu, nggak ada melengkung-melengkungnya sama sekali. Buat gue pribadi, gue suka karena tuh jauh lebih gampang nyari anti goresnya. Dan sebenarnya juga dapat masukan dari konsumennya Samsung, katanya tuh yang pengen lebih layarnya tuh flat karena makin memudahkan dalam penggunaan S Pen-nya. Balik lagi ya, ukuran layarnya itu sama 6,8 inch, panelnya juga Dynamic AMOLED 2X. Nah yang beda, nits-nya itu sekarang jauh lebih tinggi. Yang tadinya itu di S23 Ultra 1750 nits, sekarang jadi 2600 nits. Asli terang banget kalau dimentokin nih. Refresh rate juga sama 120 Hz. Terus kamera depannya punch hole masih sama-sama juga. Dan dari sisi prosesor pastinya meningkat karena pakai Snapdragon 8 Gen 3 paling terbaru saat ini dan ditemenin sama RAM 12GB dengan storage-nya cuma ada 3, 256GB, 512 dan juga 1TB. Terus juga vapor chamber-nya dibuat lebih luas lagi, jadi makin adem ini handphone kalau pas main game-game berat. Software bawaannya tuh udah One UI 6.1 berbasis Android 14 dari lahir, dan sekarang jaminan update-nya tuh nyampe 7 tahun. Keren banget ya, lama banget tuh. Buat baterainya sendiri juga masih sama 5000 mAh dengan ngecasnya juga sama skillnya, mentok di 45 watt aja. Sekarang lanjut ke kameranya. Setup lensa depan resolusinya tuh 12 megapiksel. Lensa belakangnya juga masih mirip, lensa utamanya 200 megapiksel, lensa ultrawide 12 megapiksel, lensa 3 kali optical zoom 10 megapiksel, dan ini yang beda, lensa 5 kali optical zoomnya 50 megapiksel. Ya, tadinya di S23 Ultra lensa zoom optikalnya itu 3 kali sama 10 kali. Sekarang kok jadi 3 kali dan 5 kali? Apakah sebuah penurunan? Wih, jelas tidak, soalnya ada penjelasan. Nih, coba teman-teman dengerin baik-baik ya. Pertama, itu biar bukaannya itu makin lebar, jadi bisa nangkep cahayanya lebih banyak. Dan lagi-lagi, masukan dari penggunanya, kalau zoom-zoom itu yang paling sering dipakai adalah 5x. Kalau 10x kadang kejauhan terus jadinya dimundurin lagi.
Nah terus, tadinya di S23 Ultra itu kan kalau mau zoom 5 kali agak pecah. Soalnya tuh pakai lensa yang optikal 3 kali zoom, tapi di zoom lagi sampai 5x 5 kali dan jadinya tuh digital zoom. Kali ini 5 kali zoomnya itu optikal, makanya lebih tajam lagi. Terus kalau 10 kali optical zoom gimana bang hasilnya? Kan itu berarti pakai digital zoomnya si 5x, sedangkan kalau S23 Ultra pakainya optikal tuh di 10x. Oh tenang, tetap lebih bagus yang sekarang karena resolusinya kan yang tadi gue bilang lebih tinggi. Jadi yang 5 kali optical zoomnya si S24 Ultra itu resolusinya kan 50 megapiksel. Sedangkan yang S23 Ultra ini lensanya yang 10 kali zoom optikalnya cuma 10 megapiksel. Jadi gampangnya kayak gini aja. Kalau teman-teman pakai yang 5x zoom di S24 Ultra, terus dimajuin lagi sampai 10 kali, hitungannya kan tinggal dibagi dua aja besaran piksel ya. Jadi kayak hasil lensanya 25 megapiksel. Zoom 10 kalinya jelas lebih bagus ketimbang 10 kali optical zoom yang cuma 10 megapiksel di S23 Ultra ini. Ngerti ya? Itu namanya pixel binning. Jadi intinya tuh sektor kamera jelas S24 Ultra ini tuh ada improve-nya banget. Buat video skillnya masih sama, bisa ngerekam sampai resolusi 8K 30 fps dan bisa ganti-ganti lensa juga sampai bolak-balik lensa depan, lensa belakang seperti biasa masih bisa. Oke, semua soal hardware sementara gitu aja dulu. Balik lagi tadi yang gue bilang di awal, sejatinya di Unpacked kali ini Samsung lebih mengedepankan soal AI, yang mana kedepannya tuh akan lebih memudahkan para penggunanya dalam pemakaian sehari-hari. Contoh yang pertama adalah Draw to Search. Ini fitur sebenarnya mirip-mirip kayak Google Lens, cuma prakteknya lebih ringkas karena kita cuma tinggal pakai S Pen-nya kalau mau cari-cari sesuatu tentang gambar yang kita mau cari tahu. Misalkan nih, ada gambar sepatu yang menurut kalian bagus, ya udah tinggal tahan aja tombol home dan coret aja, lingkarin aja apa yang mau dikepoin dan ini langsung keluar hasil Google-nya. Terus ada Live Translate. Kalau yang ini kita bisa dengan mudah teleponan sama orang asing yang bahasanya tuh kita nggak mengerti. Nantinya AI-nya tuh bakal nulis apa yang dibicarakan lawan bicara dan diartikan ke bahasa kita biasanya. Minusnya dari fitur ini bahasa Indonesia belum ada, tapi kedepannya bakalan diupdate kata orang Samsungnya. Iyalah Indonesia jelas marketnya juga besar ya. Kemudian fitur AI-nya yang namanya Interpreter. Nah yang ini tuh keren banget. Secara instan kita bisa ngobrol sama orang yang bahasanya berbeda. Dan ini basicnya on phone. Jadi nggak pakai data sama sekali. Kepake banget. Misalkan kayak gue kemarin di Jepang ya, negara yang susah banget ngomong bahasa Inggris. Dan ini cepet banget translate-nya secara instan. Kalau di sini gue contohinnya bahasa Inggris dengan bahasa Korea. Hey, how are you? 안녕하세요. 잘 지내셨어요? 너무 쉬운 문장 같아요. 좀 어려운 걸로 말씀 주셔도 될까요? I think it's too easy a sentence. Can you tell me something difficult? Can you tell me how long does it take for Samsung to create this AI feature? 삼성이 이 AI 기능을 만드는데 얼마나 걸리는지 알려주실 수 있나요? Kemudian fitur Note Assist. Fitur ini sebenarnya bukan yang baru karena tadinya tuh kayak teman-teman coret-coret tangan pakai S Pen itu nantinya bisa dirapihin, dilurusin gitu ya kalau nulisnya miring-miring atau dijadiin huruf-huruf alfabet juga bisa. Bahkan nextnya ditranslate ke bahasa lain juga bisa. Tapi tetap sama, Indonesia belum ada. Tinggal tunggu waktunya aja. Kemudian Web Assist. Nah ini kalau teman-teman tuh suka males baca-baca web, ini bisa dibuatin juga summary-nya sama AI-nya. Jadi bisa tahu poin-poin pentingnya aja gitu. Kemudian ada Voice Assist. Nah yang ini fitur dari suara rekaman yang mengubahnya menjadi sebuah teks. Di recording ini gue bakalan cobain ngomong pakai bahasa Jepang dan lihat transkripnya nanti kayak gimana ya. Konnichiwa, ohayo gozaimasu. Namae wa Wasa desu. Arigatou gozaimasu. Ini voice gue yang tadi, gue save. Oke, nih yang tadi, voice, transkrip. Oke, langsung transkrip. Nah, itu ada ya. Dan kalau di play. Konnichiwa, ohayo gozaimasu. Namae wa Wasa desu. Arigatou gozaimasu. Jadi kayak gitu. Gue rasa ini bukan hal-hal yang baru juga sih ya. Karena Google juga punya hal yang sama, mirip-mirip kayak fitur ini. Nah fitur ini tuh kalau menurut gue lebih ngebantu pekerjaan teman-teman. Misalkan
Kalian adalah seorang reporter, jadi makin gampang kalau mau nulis-nulis artikel. Nah, terus ada generative edit. Yang ini fitur lebih expertnya lagi kalau menurut gue ya, dari object eraser. Kita tuh bisa milih objek yang kita mau edit dari foto yang ada. Bisa diubah juga, digedein kayak begini, ataupun kalau misalkan fotonya miring, kita bisa tuh benerin angle-nya. Terus nanti yang kosong itu di frame kotak kanan kiri yang kosong, itu otomatis bisa ngisi bagian yang hilang gitu. Asli, menarik banget kan? Dan udah sih, sisanya tuh sebenarnya ada lagi ya beberapa, cuma nanti aja di video pas gue sekalian ngetes handphone ya, biar sekalian bisa ngebuktiin juga gimana performa AI-nya Samsung ini di negara kita nanti, di Indonesia. Dan ya udah, sementara segini aja dulu videonya terkait Samsung Galaxy S24 Ultra. Gimana menurut teman-teman? Coba tulis di kolom komentar biar kita diskusi bareng. Habis ini kalau mau yang S24 sama S24 Plus, next video ya. Oke? Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.